dan ibadah kali ini dari saudara pemerintah. Itu banyak yang telah kita lalui sepanjang minggu ini, tapi percayalah kalau kehidupan Tuhan adalah bagian dari pembentukan. Kita akan kembali bertemu dengan Tuhan pada hari ini melalui firman-Nya. Kira apa yang kita lakukan sampai Tuhan ini kita perbaiki diri kita, nanti Roh Kudus yang akan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Masuk ayat 1 sampai 4. Kemudian mengatakan sungguh besar setiamu Tuhan. Kau nyatakan bagiku dan seterusnya.
menunjukkan kebenaran seperti terang dan kamu seperti siang. Pemuja mengatakan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu yang Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Walau sering berubah di sisi, kau tetaplah Allah menolong. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit gelap, meski langit tanpa sowan gelap ada, awan gelap belum ada. Lari badan, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Seribu rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkasih dan belas kasihan, kami datang di hadapan pagi dan hari ini kembali dengan hati yang hancur, penuh dengan dosa. Kami merasa berat dan menyesal atas dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mengaku kami telah berbuat dosa dan melanggar hukum. Kami telah melakukan kesalahan dan kejahatan di hadapan-Mu yang melawan Engkau sendiri. Kami tahu bahwa dosa kami menyebabkan pemisahan antara diri kami dengan-Mu, dan kami merindukan kembali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa Allah yang penuh kasih dan belas kasih, Kau selalu siap memaafkan orang yang tulus memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami percaya Engkau akan membersihkan kami dari segala kesalahan. Terimalah doa kami ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Semoga Engkau selalu mengarahkan langkah-langkah kami dan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus anak orang Nazaret itu kami berdoa, amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, iman dalam selamat dan sejahtera. Kita semua berdoa. Pengakuan iman dalam keselamatan. Satu, kami percaya bahwa kita terdiri dari perjanjian lama dan baru, ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-dua ini saudara merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan kita sendiri. Kami percaya bahwa Allah yang besar dan maha sempurna, pencipta dan
utama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 dan 23. Tentang hidup yang terpilih membuat kita karena Yesus hukum pada tempat kita percaya dan percaya. Tuhan,
kedua, kemudian kesempatan pertama. Kemudian mengatakan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya.
di surga. Betapa bangganya kami memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal. Betapa kami sungguh berbangga, bukan hanya Engkau tidak pernah gagal, tapi Engkau hidup. Tuhan kami hidup, dan bukan Tuhan yang mati. Bapa di surga, pagi ini kami ingin belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami ingin sungguh mengenal ketika kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal, ketika kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Akankah kami berdiam begitu saja? Atau kami menyaksikan kepada begitu banyak orang bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah gagal? Bapa di surga, tolong kami Bapa, buka akal budi kami supaya kami bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya bacakan untuk saudara dalam nama Yesus. Ia, maksudnya Yesus, berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam hati serta mempraktikkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada pada sebuah situasi di mana kita melihat sesuatu yang begitu luar biasa, tapi ragu untuk menceritakan atau menyaksikan itu kepada orang-orang lain?
Pernah kita mengalami sesuatu yang luar biasa, sebuah pertolongan yang luar biasa, tapi kita tidak berani untuk menceritakan apa yang kita alami itu kepada orang lain. Saudara sekalian, ada kisah seorang pria bernama Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Ia seharusnya berada di penerbangan American Airlines Flight 11 pada tanggal 11 September 2001. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dia terlambat. Karena dia terlambat, maka dia sudah ditinggal oleh pesawat American Airlines Flight 11 ini. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Rupanya pesawat itu dibajak. Lalu pesawat itu ditabrakkan ke menara kembar. Menara kembar WTC, World Trade Center. Sehingga pesawat itu tentu saja meledak, bahkan menghancurkan semua dua gedung bangunan. Ada dua pesawat yang dipakai, dan salah satu pesawat itu adalah pesawat yang akan dinaiki oleh si Seth sekalian. Saudara tahu apa yang dia alami, saudara sekalian? Ya. Apa yang dia alami? Harusnya dia ada di dalam pesawat itu dan harusnya dia mati. Tetapi karena dia terlambat, dia tidak naik pesawat itu dan dia hidup, saudara sekalian. Dia bingung, apa yang harus saya ceritakan? Dia bingung karena takut orang tidak percaya dengan apa yang disampaikannya. Dia bertanya-tanya apakah orang akan percaya dengan apa yang disampaikannya. Yang kedua, apakah saya cukup mampu untuk menjelaskan peristiwa yang seharusnya saya alami tapi tidak terjadi? Bagaimana kalau orang menolak saya? Bagaimana kalau orang tidak percaya dengan saya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menariknya kondisi seperti ini juga dialami oleh banyak murid-murid Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat sesuatu yang paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi ini. Bagaimana orang yang sudah dikubur 3 hari dan dia bangkit, saudara sekalian. Tidak ada di dalam sejarah. Yesus mati dan kini dia hidup kembali. Tapi mereka tetap manusia biasa, saudara sekalian. Ada rasa takut, ragu, bahkan bingung harus melakukan apa mereka. Mereka lupa dengan kata-kata Yesus dalam Lukas 24 tadi mengatakan, kamu harus menjadi apa? Saksi. Kamu harus menyampaikan peristiwa yang kamu lihat itu kepada banyak orang. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Sampai hari Yesus dalam Kisah 1 ayat 8 dia mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tolong diperhatikan kata-kata Yesus. Yesus tidak berkata, kamu mungkin akan menjadi saksi. Ada kata mungkin di situ? Ada? Tidak ada, ya. Tapi dengan tegas Yesus berkata, kamu akan menjadi saksi. Bukan kamu mungkin akan menjadi saksi, tapi kamu akan menjadi saksi. Pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, maukah kita menjadi saksi bagi Kristus yang sudah bangkit dalam kehidupan kita sekarang? Saudara sekalian, apa sih artinya menjadi saksi itu? Bagaimana memotivasi supaya kita berani menjadi saksi? Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjadi saksi bukan karena kewajiban semata, tapi karena pengalaman pribadi dengan Kristus yang hidup. Sehingga dalam 1 Yohanes dikatakan, apa yang telah kamu lihat dan apa yang telah kamu dengar itu, dengan itu kamu beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, para rasul, saudara sekalian, mereka telah melihat peristiwa yang luar biasa. Para rasul, mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Bahkan mereka mengalami sendiri peristiwa ini. Tapi mereka masih ragu untuk bersaksi. Ya? Mereka tidak termotivasi sama sekali untuk menjadi saksi, saudara sekalian. Ada teman kami, seorang ibu dalam persekutuan Majelis Perwakilan Ibu di Jakarta, ya. Mas Pemuda pasti tahu. Ya. Nah, ibu ini saudara sekalian senangnya kuliner. Nah, karena sering kuliner, maka dia sering makan di tempat-tempat yang menurut dia dianggap enak. Dan kesukaannya kebetulan adalah bakmi Jawa. Nah, kalau dia menemukan tempat rumah makan bakmi Jawa yang enak, maka besoknya kalau ketemu saya, dia akan berkata demikian, Pak Meni, saya baru saja makan di rumah makan bakmi Jawa yang enak. Kalau Pak Meni ada waktu, ayo kita sama-sama makan di sana. Pak Meni pasti tidak akan nyesel. Wah, enak sekali bakmi gorengnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita sulit sekali untuk mengatakan yang seperti ibu ini, untuk mengatakan aku telah menikmati berkat Tuhan. Begitu indahnya berkat yang aku alami. Dia mencoba meyakinkan orang supaya orang itu juga bisa mau merasakan kenikmatan yang dia nikmati, saudara sekalian. Dan seringkali kita tidak berani melakukan itu, betul? Seringkali kita tidak berani melakukan itu. Lalu sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebetulnya kesaksian Tuhan menjadi suatu gerakan dan dorongan yang alami untuk bercerita
dan menyampaikan tentang sebuah kebenaran yang kita alami. Mari kita berrefleksi sebentar. Mari kita lihat kenapa kita tidak berani untuk menyaksikan tentang Kristus. Pertama, saudara sekalian, apakah kita pernah mengalami sebuah peristiwa nyata dalam kehidupan akibat karya Tuhan yang tidak bisa kita sangkal? Misalkan saudara pernah mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, yang saudara merasakan ini kalau bukan Tuhan, tak mungkin. Apa saudara pernah mengalami seperti itu? Saudara sekarang waktu saya di rumah sakit kemarin, saya itu tiap hari pagi itu selalu direkam jantung saya. Tiap hari selama seminggu. Padahal saya berkata kepada keponakan saya juga berkata, kok udah apa, kok udah merasa apa-apa. Ya. Dia cuma ketawa aja sudah sekali. Ketika saya konsul sehabis keluar apa namanya, kalau habis opnam kan harus konsul ya, di saya. Lalu dia bercerita, oh, saya ini khawatir sekali sama kamu. Kenapa? Jantungnya untuk perlu mengejar darah supaya darah tidak terhambat karena sudah tinggal 30-40% pembuluh darah ini bisa dilalui. Tapi pada kesuntikan anti pendarahan dan itu mengentalkan darah dan itu berbahaya buat saya baru sadar sekali. Ya. Mengapa setiap habis disuntik kok saya tidak enak sekali tidak setiap habis disuntik obat anti pendarahan itu selalu rasanya gimana begitu tidak selalu enak dibilang. Itu sebabnya saya setiap hari melakukan EKG. Oh, saya baru tahu sudah sekalian. Nah, kalau saya bisa hidup tidak masalah dikasih itu sampai sekarang. Kata orang saya, oh itu berkat Tuhan. Karena bagaimana sekali. Satu ingin diajarkan supaya darah lancar, yang satu mengentalkan jantung dan darah. Terus sekarang saya begini sebuah peristiwa yang sebetulnya luar biasa. Artinya bisa disampaikan ke banyak orang bagaimana Tuhan menolong saya, melangkah saya dalam situasi yang sulit. Bagaimana coba tolong diceklah dalam diri kita sendiri masing-masing. Apakah iya sih kita tidak pernah mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa bersama dengan Tuhan akibat karya Tuhan yang tidak bisa kita sampaikan pada orang lain sebagai sebuah kesaksian? Mari kita berefleksi diri saudara sekalian. Yang kedua saudara sekalian, jika hidup saya dibandingkan dulu dan sekarang, di mana terlihat perbedaan karena Kristus, ada tidak? Ya. Apakah kalau kita membandingkan kehidupan kita dulu dan sekarang, coba bandingkan, apa ya tidak pernah ada karya Kristus di dalam hidup kita? Apa ya selama ini aman-aman saja, biasa-biasa saja, standar saja? Tidak pernah. Ya. Ada perbedaan ketika kita bandingkan bahwa dulu dan sekarang ternyata berbeda. Kalau itu sendiri lebih baik, apakah itu bagaimana karya Kristus? Yang ketiga, coba ditanya dalam diri saudara,
kapan terakhir kali saya menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Coba tanya. Kapan kita pernah menceritakan terakhir kali kebaikan Tuhan kepada orang lain? Sudah lama? Atau tidak pernah sama sekali? Saya itu senang kalau Pak Nando itu bersaksi. Pasti yang disaksikan dalam peristiwa bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup. Itu menguatkan saudara sekalian, menguatkan banyak orang. Apalagi kalau Pak Nando berani bercerita kepada teman-teman pekerja yang mungkin belum mengenal Kristus, itu jadi luar biasa ya. Tentunya dengan versi kata-kata yang sedikit diubah, tidak seperti kalau disaksikan di gereja. Kalau saudara berkata, saya tidak punya kesaksian, apakah dia sungguh saudara belum pernah merasakan karya Tuhan? Atau mungkin saya yang kurang peka, saudara tidak peka menyadari bahwa selama ini Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan telah berkarya pada saudara, tapi saudara tidak peka. Saudara tidak peka bahwa selama ini begitu baiknya Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara tidak bisa merasakan ini. Tapi yang terakhir saudara sekalian, mungkin kita terlalu terbiasa menerima kasih Tuhan, sehingga kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah sebuah berkat yang bisa disaksikan kepada orang lain. Karena kita terbiasa mendapatkan berkat Tuhan, lalu kita menganggap itu biasa saja. Itu kewajiban Tuhan. Saya kan anak-anak Tuhan, saya kan orang percaya, dan sudah sewajarnya Tuhan memberkati saya. Nah, karena terbiasa itulah, akhirnya kita tidak bisa merasakan lagi bahwa itu adalah berkat Tuhan. Dan kita tidak bisa menyaksikan lagi, karena menganggap itu sesuatu hal yang wajar. Nah, anak-anak kita seringkali seperti itu. Kalau dikasih oleh orang tua apapun yang diinginkan, dituruti dan sebagainya, lama-lama menganggap bahwa itu sudah keharusan. Loh, saya kan anaknya papi mah. Itu kan kewajiban papi mah untuk saya. Sehingga akibat itu menjadi sebuah kewajiban, tidak bisa merasakan lagi bahwa itu adalah kasih Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu bahwa menjadi saksi itu tidak mudah. Ya. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah mungkin saudara ditolak. Mungkin pertama kali terpikir dalam pikiran saudara adalah, bagaimana kalau orang tidak suka mendengar cerita saya? Saudaraku, seperti penjual yang untuk menawarkan barang. Ya. Akhirnya tidak ada orang yang tahu dan tidak ada yang akan membeli produk. Kemarin begitu saya datang, Ricky tiba-tiba bilang, ini ada minuman jahe sama apa ya? Tapi saya salut saudara sekalian. Kenapa? Tanpa malu-malu dia berkata, Pak, mau tidak beli ini? Coba dia diam saja. Cuma ditaruh di dalam tas itu saja. Ada orang beli? Ada orang tahu? Nah, terus saja. Itu kalau para
sales itu ya cuma diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak berani menawarkan sesuatu, tidak berani berkata sesuatu, tidak berani ngecap tentang kehebatan apa yang dia jual dan sebagainya. Apakah ada orang tahu dan orang mau membeli? Tidak ada sama sekali. Ya. Tapi apakah Riki berapa banyak orang kamu kasih tahu berapa yang beli? Berapa persen yang beli? 100% kamu kasih tahu semua beli? Enggak kan? Enggak sama sekali. Tapi tetap ada orang yang beli, ada yang menolak. Saudara sekalian, itulah kalau kita bersaksi. Ya. Jangan takut ditolak, pasti akan ada orang menolak. Yakin saya. Tapi pasti juga akan ada orang yang menerima. Saudara sekalian. Itu yang pertama. Jadi saudara sekalian, mungkin saudara merasa tidak layak. Saya kan tidak pintar khotbah, saya tidak pintar ngomong, saya tidak pintar berbicara. Lalu gimana saya harus bersaksi? Ya. Saya belum sempurna, pengetahuan teologi saya lemah. Terus kalian pada bersaksi itu bukan membutuhkan kesempurnaan. Bersaksi itu hanya menceritakan sebuah proses perubahan saudara. Karena saudara hidup bersama dengan Kristus, ceritakan saja apa yang saudara alami hidup bersama dengan Kristus. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan jika setiap orang di ruangan ini, di rumah Tuhan ini, menjadi saksi Yesus. Di rumah, di tempat kerja, di lingkungan sosial. Saya tidak akan mengatakan kalau satu orang membawa satu gereja ini penuh. Dan saya tidak mau berhitung dengan angka statistik, saya tidak mau berhitung dengan angka. Seringkali saya kalau melakukan penginjilan, kalau orang bertanya, Bapak dari gereja mana? Memang saya jawab, saya dari gereja Selatan. Tapi saya katakan kepada mereka, cari gereja yang paling dekat dengan kamu, yang bisa memelihara kamu. Setelah kamu mendengar berita kebenarannya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersaksi itu tidak perlu mimbar yang besar. Bersaksi tidak perlu kata-kata yang sempurna. Tidak, saudara sekalian. Bersaksi itu yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau untuk bercerita tentang kasih. Itu saja. Ya. Itu saja, saudara sekalian. Untuk itu pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sekali lagi. Siapa satu orang dari hidup kita yang belum mengenal Kristus? Coba ingat dengan teman saya, keluarga saya, siapa yang mereka yang belum mengenal Kristus? Buatlah sebuah langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mereka. Kunjungi, cerita, bersaksi. Jangan pikir orang itu harus segera masuk menjadi orang percaya, saudara sekalian. Karena yang membuat orang itu menerima Yesus tidak bukan saudara. Yang membuat orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan bertobat bukan saudara. Karena yang membuat mereka percaya siapa? Roh Kudus. Saudara cuma menjadi alat saja untuk berkata kepada mereka, aku ini kemarin hampir mati di rumah sakit, tapi luar biasa Tuhan sudah menolong saya. Allah dan Tuhan menolong saya tidak tahu.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa Yesus tidak memanggil orang-orang yang sudah siap. Dia mempersiapkan orang yang mau, yang bersedia. Mari kita datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, saya mau menjadi saksi. Saya bersedia. Dan ketika sudah bersedia, saudara sekalian, apa dikatakan Yesus di Kisah 1 ayat 8 tadi? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Tidak ada yang tahu entah bagaimana tiba-tiba saudara bisa bicara. Tidak ada yang tahu entah bagaimana saudara mendapat hikmat untuk berkata-kata kepada orang yang sedang saudara ingin saksi menyaksikan Kristus kepadanya. Jadi saudara sekalian, jangan pulang dari ibadah ini sebagai pendengar saja. Pulanglah sebagai saksi. Mulailah dari hal yang kecil dulu, saudara sekalian. Mulailah hari ini dan mulailah dari diri saudara sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sering tidak bisa melihat bahwa selama ini Tuhan sudah mengasihi kami. Kalaupun kami melihat kasih Tuhan, tapi itu kami pendam dalam diri kami sendiri, dan tidak kami berani bagikan cerita itu kepada banyak orang. Bapak, kami menyadari kekuatan kami ingin menjadi saksi Kristus. Tapi terlalu ada ketakutan, ada perasaan minder, ada perasaan yang merasa tidak mampu, belum sempurna, belum punya pengetahuan yang cukup. Yesus tahu bukan itu yang penting. Yang penting adalah kami mau, dan Yesus akan melengkapi dengan Roh Kudus Tuhan. Kalau di surga inilah kami. Biarlah selesai ibadah ini, kami bukan pulang hanya sekedar kami sudah mengikuti ibadah. Tapi sekarang kami boleh pulang dengan satu keyakinan bahwa kami akan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih. Bapak sudah berbicara. Biar Roh Kudus berbicara lebih banyak dalam hati setiap orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dikenangkan Kristus. Ini doa kami Bapa. Ampuni segala dosa kami yang tidak bisa melihat bahwa selama ini ada banyak kesaksian hidup yang kami alami yang dapat dibagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus saya berharap firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kita. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih-sedih atau karena paksaan. Bapa Allah mengasihi orang-orang yang memberikan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 4. Atas suatu kehormatan bagi kita, kita mengembalikan sebagian daripada berkat. Kemudian dalam selatan nomor 426, apa yang patut memberikan dan berbuat Tuhan, talenta serta waktu melakukan.
Kami akan selalu ucapkan syukur kami yang paling terbaik di hadapan ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah bersenyatakan bahkan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekian dengan pertolongan-Mu. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, dan kami telah menaikkan bagian firman-Mu. Dalam kehidupan kami akan terus diperoleh dan kami akan menjadi pelaku firman dan kami akan menjadi saksi Tuhan hidup Yesus. Hari ini kami memohon bersama kami, mengingat pokok-pokok kami di hadapan ya Tuhan, berdoa untuk pelayanan kerja balas selamat yang ada di dunia maupun di Indonesia ini. Berdoa mungkin kami akan terpusat pada visi tentang korupsi. Semoga korupsi yang melakukan pelayanan ini berkati Tuhan dan kesehatan menjadi bagian dari berdoa secara khusus untuk yang saat ini sedang membantu di Kota Palu di dalam kami juga dari masjidnya dengan pertolongan kekuatan kesehatan khususnya di bagian dan waktunya dia kembali dengan pertolongan dari Tuhan. Kami pun berdoa untuk kemajuan yang saat ini sedang menunggu zaman setiap sakit penyakit yang dialaminya, dengan semua hidupnya, kekuatan fisiknya, kekuatan kehidupannya. Kita boleh bersama-sama lagi bertemu di tempat ini untuk melakukan pelayanan di ibadah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pemain, untuk semua tim pelayan pada pagi hari ini. Mereka yang memimpin ibadah, memberikan firman Tuhan dan ilmu, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap orang cuma dari kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, boleh kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan ini pun boleh dipakai untuk keperluan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan dari seluruh Indonesia. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi yang menjaga kehidupan kami di dalam Tuhan di doa kami, di syafaat kami di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kemudian kita Haleluya. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam ibadah pada pagi hari secara khusus telah memberkati khusus pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pimpinan telah menyampaikan firman Tuhan yang berkata kita. Saudara, saat ini saya akan membacakan pengumuman bahwa setelah ibadah ini kita akan bersama-sama rapat mengundang OS Muda maupun Dewasa untuk dapat berkumpul tetap di dalam gereja. Kita akan membahas beberapa kegiatan yang ada di depan, kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan makan siang bersama, kemudian PKW-PKP tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian pada sebentar sekolah minggu ditiadakan pada hari ini. Kemudian pada sore hari pukul 17.00 ibadah tebusan akan dipimpin oleh Kandil Govinda. Firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Sri Kunari, kemudian di keyboard oleh Alfa Jordan. Silakan Pak. Bas Omega Awang, kemudian Sindra Astor dan juga Jessica, mungkin dari Rizky. Kemudian pada hari Jumat pukul 19.00 ibadah gerakan Bawasulu dilaksanakan tempat ini sebagaimana mestinya. Kemudian pada minggu depan ibadah sucian pukul 8 pagi akan dipimpin oleh kandidat Govinda. Firman Tuhan oleh Mayor John Bato, keyboard Alfa Jordan, Drum Hans, Bass Riki Wijaya, Sinar Rizky dan juga Andi, oleh Bapak Derajat dan juga Steve, multimedia Anto. Sementara ibadah tebusan minggu depan akan dipimpin oleh Dinda, firman Tuhan oleh Mayor Sri Naribato, keyboard kandidat Govinda, Drum Anto, Bass Aldo, Singer Asto dan juga Josi, kemudian multimedia Rizky. Demikian kegiatan kita selama 1 minggu yang berjalan dan bersyukur. Dia mengatakan melukiskan alam merangkai jagat raya, dialah pencipta alam semesta, dialah pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Datanglah dan bertanya.
Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah menguatkan dan menyegarkan kehidupan rohani kami. Terima kasih persembahan yang mengukur nilai iman kami, apakah kami mengasihi Tuhan atau tidak. Dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan akhirnya kami akan meninggalkan ruang ibadah ini. Kami akan pulang ke ruang masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dalam perjalanan pulang kami maupun dalam kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Dan tolong kami supaya kami diberkati Tuhan dalam 1 minggu ini. Dan kami besok di hari depan boleh berjumpa kembali dengan saudara seiman di tempat ini. Bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.